Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita aos Fatihah ingkang kita tujuaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga kangge kita sedaya. Mugi-mugi kita digampilaken urusane kalian Gusti Allah, diberkahi kesange ing dalem dunya lan akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza irtasala, nalikane siram sapa jeneng Nabi minal janabati saking janabah, yabda'u ngawit mongko ngawiti sapa Kanjeng Nabi, fayaghsilu mongko basuh sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lurune Kanjeng Nabi. Thumma yufrigu mongko kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan tangan tengene Nabi ala shimalihi marang tangan kirine Nabi. Fayaghsilu mongko basuh sapa Kanjeng Nabi farjahu ing zakare Nabi. Tsumma yatawaddau mongko nuli wudu sapa Kanjeng Nabi. Tsumma ya'khudhul ma'a mongko kari-kari ngalap sapa Kanjeng Nabi al-ma'a ing banyu. Fayudkhilunan manjingaken sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing drijine Kanjeng Nabi fi usuli sya'ri ing dalem pok-poke rambute Kanjeng Nabi, rikmani Nabi. Summa hafana mongko nuli nyawuk sapa Kanjeng Nabi ala ra'sihi ing atase sirahe Kanjeng Nabi salasah hafanatin ing telu pira-pira cawukan. Summa afadha mongko nuli ngeratakaken sapa Kanjeng Nabi ala sairi jasadihi ing atase kari-karine jasate, sedaya jasate Nabi. Summa ghasala mongko nuli basuh sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing dua kakinya Nabi. Muttafaqun alaih, hadis diriwayataken saking muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasana minal janabati, ketika Nabi itu jinabat, mandi jinabat, itu yabda'u fayaghsilu yadaihi, yang pertama kali beliau lakukan adalah membasuh tangannya dulu. Kedua tangannya dibersihkan, dibasuh dulu tangannya. Tangannya dibasuh keduanya.
Thumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Nabi ngambil air, ngesokno air dari tangan kanannya, ngambil air dengan tangan kanan kemudian ditaruh di tangan kirinya air itu. Fayaghsilu farjahu. Untuk apa air yang diambil dari tangan kanan ke tangan kirinya itu? Untuk membasuh nikune Nabi, alat kelamin Nabi. Nopo bahasa sing alus nopo? Zakari Nabi. Nopo? Loh, musuh kancung Nabi itu. Wis padha ngerti nggih. Tangan. Jadi membersihkan itu pakai tangan kiri. Membersihkan itu pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Kurang mantep Pak di tangan kiri. Ya ampun. Ngono rek mantep-mantepan. Ya sampun. Jadi tangannya dhisik dibasuh, kemudian tangan kiri dikai banyu, digawe nyeko niku wau. Nyeko niku alate Nabi. Tsumma yatawaddau, kemudian wudu. Setelah membersihkan itunya tadi baru berwudu. Panjenengan ngoten nah. Oh, bagus nggih. Nggih ngoten. Dibersihkan dulu itunya, setelah bersih baru wudu. Loh, damel napa Pak wudu? Ya ini jenenge wudu sunnah itu ya ini ya. Mati. Tsumma ya'khudul ma, kemudian Nabi mengambil air. Tsumma ya'khudul ma, kemudian Nabi mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Nabi itu setelah mengambil air, airnya itu di dimasukkan ke rambutnya. Jadi kepok-poki rambut berarti sampai ke napa niku? Kulit-kulit tinggi, pokoknya tekan jero rambut. Sampai pok-poki rambut. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian ya nyawuk banyu digembyurno tenggone kepala itu sampai 3 kali. Tsumma afadha, kemudian meratakan Nabi ala sairi jasadihi kepada seluruh sisa dari jasad yang belum terkenai air. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian kakinya. Jadi urut-urutane basuh tangan dulu, bersihkan dulu tangannya, ya. Kemudian mengambil air ditaruh di tangan kiri, kemudian untuk apa? Untuk membersihkan anunya. Ya. Setelah itu berwudu, Kemudian setelah itu mengambil air untuk kepala, untuk rambut yang ada di kepala, baru kemudian meratakan. Ya. Itu cara Nabi mandi. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, menurut ilmu kesehatan, mandi ku memang ngoten. Ya. Mandi itu harus dicicil ngoten. Mboten langsung mak gebyur ngoten. Ya, terus kula mboten dokter ya. Jadi beberapa kasus orang yang jatuh di kamar mandi itu karena itu katanya. Jadi ketika langsung mandi gebyur ngoten niku gak siap kena dingin niku wau. Nah, ini langsung kena serangan jantung atau bisa terkena serangan stroke. Nah, karena stroke atau jantung ya pasti jatuh. Lah ketika jatuh di jeding niku ya kan banyak kan nggih napa mboten nombo. Dadi benturan kepala di kamar mandi itu juga membahayakan. Nah, mulane Nabi mengajarkan kepada kita ya hikmatut tasyri' ini ya, hikmah dari Nabi mencontohkan mandi itu adalah mungkin kita bisa meniru model mandine Nabi, dicicil tangane dhisik. Nah, tangane dhisik ben siap, jantungnya ben siap, gak langsung mengkeret ngono ya.
sampun makrab. Enten malih nggih, mantun nedo niku mboten angsal langsung mandi. Terus tiyang riyen niku ngoten. Ya termasuk ngene niku. Kenapa? Iku mau mungkin menurut dokter mengkerep napa nih ususe bahaya. Setelah tangan, napa wau setelah tangan? Terus mengambil air ditaruh di tangan kiri untuk apa? Membersihkan. Nah, itu tadi. Sing terus bapak tadi. Nah, kemudian mengambil wudu, setelah wudu baru mengambil air untuk ngebior napa niki kepalanya, sirahnya. Setelah itu baru meratakan seluruhnya wis siap adem ya. Jadi aman insyaallah. Muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin dan lafadznya dari Imam Muslim. Walahuma lan iku kedue Bukhari Muslim fi hadithi Maimunah ing dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha summa afragha tu nuli ngesokaken sapa jeneng Nabi ala farjihi ing atase gini kuwau zakari Nabi. Faghasalahu bishimalihi kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya. Tsumma dharaba mongko nuli mukul sapa Nabi biha kelawan tangan kirine mau tangan kirine al-ardha bumi. Nek hadis dari Maimunah ya. Kalau hadis dari Maimunah ada tambahan summa afragha. Summa afragha. Kemudian ngesokno banyu di zakarnya faghasalahu bishimalihi kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya summa daraba biha al-ardha kemudian tangannya dipukulkan ke tanah ya dibersihkan dengan tanah dari bekas membersihkan zakarnya tadi. Lah kalau sekarang kan kamar mandi kita kan sudah nopo keramikan kabeh tanah sing endi kan gantine sakniki napa dibersihkan dengan sabun, dari bekas apa membersihkan itu kita tadi. Wa fi riwayatin lan ing dalam sebuah riwayat. Famasahaha biturab. Kemudian diusapkan ke debu sami. Jadi setelah membersihkan farjinya tadi, membersihkan zakarnya tadi itu kemudian dibersihkan dengan turab, dengan debu. Wa fi akhirihi dan di akhirnya summa ataituhu bil mindil. Kemudian istrinya Nabi itu membawakan sapu tangan. Faraddaha maka Nabi menolaknya. Wa fihi wa ja'ala yanfudu al-ma'a biyadihi. Kemudian Nabi tidak menggunakan mindil, tidak menggunakan sapu tangan atau sekarang mungkin anduk begitu. Tetap untuk mengeringkan airnya itu, tetapi Nabi membersihkan air itu dengan tangannya. Membersihkan airnya, jadi dibuangi dhewe airnya itu, tidak dikeringkan dengan mindil, dengan sapu tangan atau anduk itu. Ya. Nah, itu tata cara untuk kita mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun Inni imra'atun sesungguhnya saya itu perempuan asyuddu sya'ra ra'si. Perempuan yang memiliki
niki gelungan. Jadi nemen rambut kepalanya itu ketel dan banyak dan juga terikat ngoten nggih. Afa anquduhu li ghuslil janabah. Apakah saya harus ngudari ya. Rambut saya asyuddu sya'ra ra'si tadi itu. Apakah saya harus ngudari ini tadi? Rambut yang sudah tergelung tadi itu Nabi. Fi riwayatin li ghuslil janabati untuk melakukan mandi jenabat. Wa fi riwayatin wal haidati dan haid. Faqala maka Nabi mengatakan la innama yakfiki an tahthiyah ala ra'siki thalatha hathayatin. Terus Nabi gak usah diuraikan rambutmu tadi itu. Cukup bagimu itu hanya cukup bagimu itu untuk menyiramkan air ke kepalamu 3 kali. Jadi tidak usah pakai dilepas gelungannya mau. Ini untuk mandi jenabat dan atau mandi haid. Tidak harus dilepas. Tapi mangke enten hadis lintu, yang harus kita fahami bahwa ya mesti harus meratakan seluruh seluruh anggota tubuh kita, tidak boleh ada yang tersisa. Wa an Aisyah lan diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi matur, "Inni setuhune ingsun ikula uhillu orang ngalalaken sapa ingsun. Al masjida ing masjid li haidin kanggo wong sing haid wala junubin lan kanggo wong sing junub." Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini. Aisyah pernah matur dumateng Nabi. Nah, Aisyah pernah diberitahu oleh Nabi bahwasannya Nabi itu tidak menghalalkan, tidak membolehkan masjidnya itu dilewati ataupun ditempati oleh orang yang haid dan oleh orang yang sedang kondisi junub. Ya, kalau di kitab fikih itu muksun ataupun mamarrun itu juga tidak boleh. Muksun itu berdiam diri menetap di tempat masjid, atau mamarrun atau lewatan itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh melewati masjid, area masjid ataupun menetap di masjid itu. Kemudian orang-orang modern itu, lu kenapa ndak boleh? Wong kan ndak bolehnya kan karena haid itu ditakutkan, kenapa nih? Darahnya bocor kan gitu. Lah sakniki kan pun enten niku Pak sing saged ngamanaken niku Pak. Nek aman ya napa, angsal napa mboten melebet. Nah, hadirin nek ningali lafate hadis ini wala junubin. Junub pun tidak boleh. Kalau junub tidak boleh itu apa karena ada darahnya? Betul kan? Berarti memang ya tidak boleh. Ya. Kondisi berhadas besar itu loh yang tidak memperbolehkan kita masuk masjid. Kondisi berhadas besar itu yang tidak membolehkan kita di masjid. Junub itu tidak ada darahnya. Takut Pak, apa itu bekas junubnya tadi itu nempel di masjid. Saat durungnya di masjid mesti dicuci ya. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Artinya apa? Tidak bolehnya itu karena ini tadi, kondisi junubnya, kondisi berhadas besarnya, bukan karena darahnya itu.
Tetapi enten mawon ya, alasan-alasan terus kemudian yang membolehkan ke masjid ya karena aman Pak, enggak sampai bocor ya, itu ada ulama-ulama kontemporer begitu. Lalu sesepuh kita riyen, kiai-kiai sepuh riyen itu ngugemi hadis ini. Ngugemi hadis ini wis gak oleh wis. Nek awakmu junub, nek awakmu haid ataupun junub wis gak oleh, lewat nang masjid gak oleh. Pemane kon melok nang di masjid. Nah, pun panjenengan tumut sing pundi terserah panjenengan. Nah, ada dalilnya ini tidak membolehkan di masjid. Kula nate disanjangi kali Yai Rosyid pundi? Tanggulangin ah. Yai Rosyid Tanggulangin. Napa kok mboten angsal niku? Niki pandangane Yai Rosyid piyambak. Memandang ya, dengan mata hati, dengan kasyaf, dengan mata batinnya beliau. Orang yang dalam kondisi haid, itu Yai Rosyid itu melihat sekujur tubuhnya itu seperti darah. Ini pengakuannya Yai Rosyid. Jadi sekujur tubuhnya itu kelihatan darah. Sehingga saya simpulkan saat itu ketika ngaji dengan Yai Rosyid itu. Saya simpulkan, wala sebab inikah mungkin Nabi itu melarang orang yang masuk masjid karena haid itu. Ya. Nah, itu kan pandangan mata batin, boten fikih. Fikih itu kan dilihat dari yang kelihatan saja. Ya. Sehingga orang-orang yang mendalami fikih dicari-cari kan penyebabnya sing penting gak netes Pak darai aman oleh nang masjid. Tapi kalau orang-orang yang ngugemi hadis ini dan juga dilihat dari selain fikih, dari sisi moral, dari sisi tasawuf, ya, dari mata batin, tidak bolehnya itu karena kondisi junub. Yang kondisi junub itu jika dilihat dengan mata batin itu kelihatan. Orang yang lagi junub apa tidak, orang yang lagi haid apa tidak, itu kelihatan. Sehingga mungkin alasan itu Nabi melarang kita itu masuk masjid saat kita dalam kondisi junub maupun dalam kondisi haid. Wa anha lan diceritakan saking Aisyah qalat kuntu ana sapa ingsun autasilu mandi sapa ingsun ana ya Nabi wa rasulul ana ingsun ya Aisyah wa Rasulullah dan Rasulullah min ina'in wahidin dari wadah yang satu, dari wadah yang sama. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Takhtalifu yang gantian aidina tangan kami fihi ing dalam ina tadi itu minal janabati untuk mandi jinabat. Artinya hadis ini membolehkan kita ini mandi bersama satu ruangan untuk mandi jinabat. Bahkan dilanjutkan wazada Ibnu Hibban watal taqi aidina, dan bahkan tangan kita pun saling bertemu dengan tangannya Nabi saat mandi besar itu. Nah, ini dalil membolehkan kita mandi bersama di kamar mandi. Wan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin inna setuhune iku tahta kulli sya'ratin ing dalem ngisore saben-saben rambut apa janabatan junub fa'ausilu asy'ara fa'ausilu mongko dusono asy'ara ing rambut wa angkulan bersihkan al-basyara
ing kulit. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu, dan mendhaifkan keduanya hu ing hadis. Wali Ahmad wa an Aisyah nahwuhu fihi rawin majhulun. Inna tahta kulli sya'ratin janabat. Setiap di bawahnya rambutnya seseorang itu janabatan. Janabatan itu berhukum junub, ya, berhukum junub. Ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita, ya, seluruh anggota tubuh kita saat kita berjunub, saat kita itu dalam kondisi junub, maka hukumnya adalah anggota tubuh kita ini dalam kondisi junub semua. Ya. Fa'agsilu asy'arah, maka diperintahkan oleh Nabi wajib hukumnya untuk memandikan atau membersihkannya. Wa angkul bashar, dan bahkan membersihkan kulit-kulitnya tanpa terkecuali. Artinya seluruhnya harus dibersihkan. Ya. Hadis ini memang dhaif. Ya. Hadis ini memang dhaif. Dan bahkan hadis ini pun dikatakan majhul. Majhul itu napa niki aneh, ya. Tidak ada salah satu rawi yang tidak terkenal, tidak pernah meriwayatkan hadis. Tetapi hadis ini kadang-kadang dipakai oleh ulama-ulama kita itu untuk memberikan sikap hati-hati kepada kita. Sehingga panjenengan mungkin sampai sekarang waktu napa niki, waktu panjenengan lagi berhalangan atau haid, itu rambutnya disimpan. Nah, disimpan. Rambut itu surenan, harus surenan, carry rambutnya disimpan. Rambutnya disimpan, engkau dicuci pada waktu suci. Enten sing ngoten dah. Nah, sampai ono sing gak wani keramas. Sampai ono sing gak wani keramas, wedi napa? Rambutnya rontok. Saat kita ini junub, saat kita ini dalam kondisi haid. Hati-hatinya begitu, ya, dari hadis ini. Ya, walaupun dhaif, ya. Di teman-teman kita yang lain ada yang tidak mau mengambil dalil ini untuk seperti yang kita lakukan itu. Alah, wong iku hadise dhaif kok. Gak usah, gak popo. Awakmu masih pada waktu haid keramas apa. Wis gak usah dek dicuci-cuci, lapor rambutmu adek disimpen-simpen. Sampai gak keramas sampai 15 dina ya napa ndani ya rasane ya. Kempele apa ya, 15 dina gak tahu keramas ya. Ngugemi hadis ini, Kenapa? Kita takut, ya. Ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya. Kita ini takut, ya. Kalau memang demikian berarti seluruh anggota tubuh kita ini punya hak untuk dibersihkan. Bahkan gak wani ngetoki kuku. Wis terpaksa, Pak, karena meni operasi no sekolah nih, Pak, tak ketoki, tak simpen nggone plastik, ya. Engko nek wis suci tak suceni, Pak. Ya, berdasarkan hadis ini. Walaupun hadisnya dhaif, ya. Nah, nek panjenengan gak gelem ngakoni hadis dhaif ini, wis gak usah wis iku dhaif. Aku gak nglakoni iku. Nggih monggo. Gak apa-apa. Sing penting panjenengan duwe dasare dhewe, ya. Kalau panjenengan ngugemi hadis dhaif ini, ya dhaif sih, ya. Ya diramut, ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang kita kaji pada hari ini. Yang pertama, kita tahu bagaimana cara mandinya Kanjeng Nabi, ya. Urut-urutannya seperti tadi, bersihkan tangan, kemudian membersihkan kemaluan kita. Yang ketiga wudu, setelah wudu baru kemudian bersihkan kepala kita, setelah kepala baru seluruh anggota tubuh kita, terakhir kaki kita. Yang kedua bahwa Nabi tidak menghalalkan
kepada kita yang dalam kondisi haid maupun junub berada di masjidnya, berada di masjidnya Nabi. Yang ketiga bahwa mandi bersama di dalam satu kamar mandi itu dibolehkan karena Nabi pernah melakukan itu bersama Aisyah. Yang berikutnya adalah kalau panjenengan ngugemi hadis ini, ya, memegangi hadis ini bahwa seluruh anggota tubuh kita ini punya hak untuk disucikan saat kita sudah suci dari haid maupun dari junub. Ya. Semua anggota tubuh kita, termasuk rambut, termasuk kuku kita, termasuk kulit-kulit kita, itu punya hak untuk disucikan. Ya. Tapi kalau panjenengan tidak memakai hadis ini karena dhaif, ya terserah panjenengan.